Agamanya apa, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada agama. Mm-mm. Boleh dong ngawinin mamanya. Siapa yang bilang? Lah, tidak boleh mengawini orang tua itu hukum agama, bukan hukum sosial tatanan negara, Bang. Itu kamu yang beragama itu banyak yang anaknya Mana ada di agama boleh ngawinin sama mamanya. itu kan Orang yang aturan tidak beragama itu tidak. Halo, ini nih orang nggak beragama nih, nggak ada adab nih, nggak diajarin adab soalnya. Orang tidak beragama itu boleh ngawinin mamanya. Beradab. Oh, nyerocos Loh. saja. Loh, saya beradab, ya nyerocos lah, masa gua Saya pargo bilang ada di sini kan agama, boleh narasumber. ngawin orang tua. Itu akal dari Mana mana ada? cara berpikir lo? Lu kan, gue tanya, siapa yang larang lu kalau lu mau ngawinin Lu mama lu? bercanda kalau nggak ngoceh-ngoceh di TikTok ini. Ya emang ini kerjaan gua ngoceh di TikTok. Jangan Mau berharap lu gua mentang-mentang aja gak ngomong. beragama. Mungkin lu pengen gua nggak pakai baju sambil pargoy karena otak lu mesum karena lu nggak ada Itu agama pikiran mungkin. lo. Itu Bukan pikiran lo. pikiran gua tanya sama lu Nah, di karena agama lu. berpikir Apa? semau-mau lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di bangsa gini, negara mana yang menggunakan bahasa Suryani? Itu jawabannya. Waduh, coba teman-teman lihat tuh si Abuya Mama Gupron. Bahasa Suryani ini digunakan di negara mana? Itu jawabannya. Itu bahasa surga. Kata, aduh, kok bisa ada pengikutnya ya? Saya heran itu. Makanya saya bingung. Kenapa Dajjal banyak pengikutnya? Jangankan Dajjal, Mama Gupron ditanya bahasa Suryani digunakan di negara mana? Itu semua bahasa para nabi. Bahlul, mana ada para nabi menggunakan bahasa Aramaik. Jadi bahasa Suryani itu bahasa Aramaik. Ya, tidak ada diksi dan narasi bahasa Suryani seperti yang Mama Gupron bilang. Itu nggak tahu, saya juga bingung. Kenapa bisa, aku nggak heran itu nih. Kok bisa ya ada pengikutnya? Gue bingung itu. Wamakoli asakoti asakodi akoti koli koli. Pokoknya ngomong apapun itu mau wamakoli. Berdoa pakai wamakoli. Ya, ngomong bahasa sebut pakai wamakoli.
Sedangkan bahasa Suryani itu nggak ada wamakoli. Wamakoli itu bahasa Arab yang dimodifikasi. SDM enggak, Mama Gupron itu Charlie ST12 aja kolaborasi dengan Mama Gupron. Itu ada lagunya tuh, coba aja. Charlie ST12 kolaborasi dengan Mama Gupron. Jadi orang pinter juga banyak. Waliyauzubillah. Makoli. Bang Wan, saya haturkan terima kasih atas kontribusi Bang Wan, luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan Bang Wan. Kepada Bang Milo juga sama, buat teman-teman ya. Alhamdulillah, saya belajar bahasa Aramaik itu 1 bulannya 1 juta. Saya dulu belajar bahasa Aramaik cuma 1,5 bulan. Kenapa? Ini saya ceritakan. 1 bulan 1 juta. Jadi saya pakai uang sendiri. 1 bulan 1 juta itu 8 kali pertemuan. Jadi 1 bulan itu 8 kali. 1 minggunya 2. 2 kali 4, 8. Bulan pertama pede saya. Waduh, pas bulan kedua. Waduh ini uangku rek. Kan. Moreh, bulan kedua saya setengah bulan aja ya. Kenapa? Katanya. Moreh, indah dovitif paniang kepalok itu. Oh gitu, ya udah katanya. Moreh, tunggu, saya akan kembali. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya mau lanjut bahasa Aramaik. Siap, katanya. Ya sudah teman-teman ya. Saya menunggu lama, ternyata ada yang mensupport. Ya, saya akan lanjut belajar bahasa Aramaik dalam jangka waktu dekat ini. Jadi bukan hanya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Aramaik. Saya 1,5 bulan, alhamdulillah sudah bisa baca. Saya Aramaik ini bukan hanya pengen bisa baca, tapi bisa gramatikal ya, bisa ini dan itu. Dan saya pengen nanti suatu saat saya bisa berdakwah ke luar negeri, ke mancanegara. Ya, karena eman belajar Aramaik sudah, belajar Ibrani sudah, Aramaik sudah. Kita sering mendengar apologet internasional itu kan dari India, Ahmad Dedat, Zakir Naik. Saya pengen suatu saat dari Indonesia, Uniripa, Yuniti Nindir, dan kawan-kawan yang lain. Jadi jangan hanya berkutat di Indonesia. Kita harus punya mimpi dan impian yang lebih luas. Yang kita dengarkan Ahmad Dedat dari India. Itu pun kan bahasa Inggris. Kemudian Zakir Naik juga bahasa Inggris. Saya pengen dari Indonesia ini bukan hanya Inggris, Ibrani, Aramaik, Yunani. Masya Allah, itu impian saya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, dukung terus mesiah.org. Terima kasih para hamba Allah yang sudah mendukung pergerakan kami. Terima kasih Bang Wan yang sudah yang mendukung kehidupan saya. Makasih Bang Wan, berkah selalu. Masya Allah, tabarakallah. Bang Milo, terima kasih yang sudah mendukung bahasa Aramaik saya. Bahasa Ibrani sudah, Yunani, mudah-mudahan nanti kuliah saya bahasa Yunani. Ibrani sudah 3 tahun, Aramaik. Makasih. Makasih juga Uniripa. Jadi kalau saya nggak kenal Uniripa, mungkin saya tidak kecipratan kebaikan. Ternyata betul kata Rasulullah, bertemanlah dengan orang yang soleh, orang yang solehah, orang yang punya niat yang baik. Karena Rasulullah bersabda, berteman dengan tukang minyak wangi akan kebawa wangi, berteman dengan ahli maksiat akan kebawa maksiat. Ya, berteman dengan sama orang... Oten. Hah? Berteman sama Oten. Otennya jadi kita, jadi masuk Islam. Alhamdulillah ya, saya merasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami. Mudah-mudahan kami amanah dan terus belajar dan mewartakan kebenaran Islam. Terima kasih kepada semuanya, kepada Uniripa, kepada Tante Mika, kepada Ustadz Feli, kepada Bang Wan, kepada saya jujur terharu kemarin tuh Uni. Ya, saya mau jungkir balik, tetapi daripada saya jungkir balik, lebih baik saya berdoa di keningan malam pada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada saya. Ya, kepada Kang Dedi, terima kasih. Pokoknya kepada semuanya ya. Uni lanjut nih, mau diskusi apa silakan. Oke, saya prolog dulu ya. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Hari ini bersama si mahasiswi ya, Bunda Gembala, si paling mahasiswi, si sarjana ya. Insyaallah calon profesor, calon ustazah, calon istri soleha, calon ibu dari anak-anak soleh dan soleha. Kembali lagi hadir untuk menginjili alam semesta, menyampaikan kabar baik yang disampaikan oleh Yeshua Hamasiah supaya dapat dipilah supaya kiranya Tuhan melawatmu, menjamahmu, memilih dan memulihkan engkau supaya menjadi pribadi baru dan kemudian menjadi orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Dan seperti biasa dengan Bunda Gembala ini, orang-orang non-muslim silahkan bertanya saja. Karena kalau kalian menjelaskan, semakin kalian menjelaskan, semakin muncul denom baru. Semakin dibaca Bible, semakin berantam orang Kristen. Tapi semakin dijelaskan sama Bunda Gembala, semakin tak tertolak kebenaran itu merasuki ke dalam jiwa dan relung hatimu. Ada lagunya ya. Hai manusia, Allahu Akbar. Sorry teman-teman, kepentok ini. Bentar ya guys, sabar. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Tempat bergantung, jeng jeng jeng, bukan yang digantung. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, Sang Pencipta bukanlah yang diciptakan, oh manusia. Kalau ada Tuhan yang jadi manusia, maka tak bisa dibilang Tuhan tapi ya Tuhan. Jangan ketawa. Baiklah, supaya semakin asik diskusi syahdu ini, maka kita pindah ke TikTok ya guys. Oke ya teman-teman, saya tidak anjurkan kalian subscribe YouTube yang bukan nama saya. Ingat, YouTube atas nama saya hanya dua saja, Riva MOW dan Mesia X Uniriva. Satu lagi namanya adalah Dimensi Ilmu ya. Jadi kalau ada akun yang mengatasnamakan saya, itu bukan saya, cikidot ya. Oke, oleh karena itu jangan lupa di subscribe, di follow supaya dapat AdSense sehingga dibagi-bagi menjadi tunjangan. Udahlah, banyak banget ketawa-ketawanya. Udah ya, kita pindah aja lah ke TikTok ya guys. Assalamualaikum. Oke, aku akan menyanyikan sebuah lagu ya. Ini lagu yang baru rilis ya, baru terinspirasi di tahun 2026. Saya akan menyanyikan lagunya. Saya tarik nafas dulu ya, bentar. Aduh, perut udah buncit nih, jadi agak susah napas nih, bentar tarik dulu lah. Waduh, habis makan. Oke, lagunya begini. Sebentar sebelum menyanyikan lagu, sepertinya saya harus menambahkan sesuatu agar saya terlihat lebih wadidaw kicrot ya. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu buat saudara saya ya. Bila Israel
datang memanggil, jasad terbujur. Nandar, lu telepon siapa? Kalau lu dapat telepon ada yang kasih duit, bagi-bagi ya. Lu kalau dapat telepon, dapat duit, bagi-bagi 2, bagi 3 gitu. Jangan nikmatin sendiri. Sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, sementara Tuhanmu mati digantung. Ada masanya kalian diusung, sebelum sore mayat diusung. Itu lagu lama. Lagu lama aransemen baru. Ya. Sekarang kita nyanyikan sebuah lagu lagi, lagu yang cukup populer ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, Dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, makhluk terlaknat. Tapi sekarang juru selamat hanya Nabi Muhammad. Segera bertobat laknat, segera bertobat bangsat Oten. Tobat, segera bertobat daripada dilaknat. Udahlah, capek nyanyi ya. Udahlah, main-main aja. Allahu Akbar. Ya, silakan Oten-Oten, Bunda Gembala ditanya saja ya, karena Bunda Gembala ini adalah spesialisasi ditanya. Daripada kalian ini menghujat Yesus, lebih baik kalian sini ku injili lah. Ayolah kalian bertobat. Masa kalian kerjaannya menghujat Yesus aja. Hai Omar Fadel Al-Katfiri, kamu ganteng banget sih. Sayang kamu berondong, aku nggak suka. Soalnya selera aku bukan berondong, aku sukanya om-om. Mau? Omar mau nggak Omar? Guys, aku tuh kalau lihat Omar tuh kayak gimana gitu. Wajahnya wajah Palestina banget tau. Ganteng banget loh, Masya Allah loh. Nggak boleh lah lihat dia. Kita harus menjaga pandangan kita, ya. Karena kalau kita melihat laki-laki ganteng terus nanti kita berharap untuk mendapatkannya, nggak baik ya. Cukup gua liatin Sinandar tiap hari yang merusak peradaban wajahnya, yang monyong. Oten, naik, bertanya aja ya. Oten bertanya aja ya. Oten daripada merusak peradaban. Nandar kasih judul lah. Nandar, si judul. Woi, malah pergi, emang hantu ini. Monyong. Suruh bikin judul malah kabur dia. Mentang-mentang lu Pak Yusuf Hasan, cintaku bukan karena ganteng, juga bukan karena harta, tapi karakter, jiwa mempesona, membuat aku tidak berdaya. Ku cinta bukan karena tampan, bukan karena juga harta, tapi karena Allahu Akbar.
karena jiwa dirinya sungguh sangat mempesona. Om. Kenapa om itu lebih mempesona teman-teman ya? Ini aku ceritain ya. Jadi anak-anak berondong usia 20 sampai 27 itu masih egois. Mereka tuh nggak ngerti bahwa wanita-wanita itu harus dimanja gitu loh. Karena anak-anak 27 25 tuh, kasih judul. Woi, judul. Judulnya adalah Nabi palsu. Udah sabaran banget sih lu. Sabaran nggak sabaran. Telepon KDM. Bilang KDM, kumaha eta eneng teh menjanda wae atuh eneng. Kumaha. KDM, kumaha teh KDM. Om KDM, iPhone Om KDM. Om KDM, eneng teh mau iPhone. Dah. Umurku 42 tahun. Maaf, target om-omku umurnya bukan 42. Maaf ya. Target om-omku umurnya 30-an. Canda. Yang namanya om-om yang 40-an ke atas lah. Salam nyihiang. Aku om-om yang sudah beristri. Ya ngapain lagi lu ngejar gua, Bang? Lu udah punya bini juga. Gua mah kalaupun mau dipoligami bukan gua nikah sama bini laki orang, gua yang berbagi sama orang lain. Mentang-mentang gua pro poligami bukan berarti gua ngambil laki orang. Seandainya gua menikah, gua nyariin istri buat suami gua gitu. Bukan berarti gua ngambil laki orang. Kagak mau ngambil laki orang mah kagak mau, gua dibayar juga kagak mau. Omar, kamu kenapa bisa ganteng gitu Omar wajahnya? Serius loh Omar, kamu mirip-mirip orang Palestina. Kayaknya kamu tuh saudaranya Yesus deh. Uni sini aku ajarin bahasa Sunda. Si Omar teh orang Sunda. Cicing wae atuh Omar. Kumaha teh si Damang eta. Cicing wae Omar. Cicing kumaha teh sabar sumber. Halo, Sadam Nanda, agamanya. Halo, salon, saram, zado, 3. Aduh Allah Akbar, nih handphone jatuh mulu. Zado 3 dalam zado. Monyet 1 bukan monyet 2, monyet 2 bukan monyet 3, tapi 3-3-nya monyet. Sadam, turun lu Sadam. Lu pakai masker mirip Bang Zuma lu. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku naluri yang sama. Tak perlu dikasih, tak perlu dibagi, cukup ditransferin aja. Oh. Halo Sora. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih, cuman aku fan aja sama Uni. Aku nyimak di bawah aja. Jangan ngefan kepada seorang janda, bahaya karena janda semakin di depan. Fansnya fans ilmu, bukan fans yang lain. Bagus. Jangan tertarik dengan wajah manis saya. Jangan tertarik dengan kacamata saya. Tertariklah kepada apa yang saya sampaikan. Karena cinta tak memandang wajah. Itu ya. Hati-hati dengan Bunda Gembala, karena Bunda Gembala semakin lama semakin menggoda. Yang ketawa lu Sora, umur lu berapa? 27. Masih kecil banget. Panggil Bunda Gembala. Passwordnya Bunda Gembala si paling mahasiswi. Cepat. Oke, Bunda Gembala. Passwordnya Bunda Gembala si paling mahasiswi. Ya, aku mau nanya boleh nggak satu, cuman di luar konteks tema. Apa? Lu mau nanya apa?
yang masalah Islam kan banyak 72 golongan kan. Itu semuanya apa? Ada yang sesat atau apa atau gimana gitu? Semua sesat yang menggolongkan diri karena dilarang menggolongkan diri. Udah lu Ahlussunnah wal Jamaah aja, lu ngapain lu ngurusin orang sesat? Lu berdiri saja di Ahlussunnah wal Jamaah. Udah nggak usah aneh-aneh, ikut jumhur ulama aja. Udah ikut jumhur ulama aja. Nggak ada Islam Syiah, nggak ada Islam Sunni, nggak ada Islam ini, nggak ada Islam itu, cuman satu. Innad dina indallahil Islam. Islam aja. Lahir Islam, besar Islam, gede Islam, mati Islam. Nggak usah melabel-labelisasi diri. Buat apa? Sudah dilabelkan oleh Allah. Kau mau jadi munafikun, kau mau jadi musyrikun, mau jadi mukminun, mau jadi muslimun, mau jadi musinin. Pilih di situ aja. Ngapain jadi golongan-golongan? Nggak penting. Orang yang usul aja belum tentu bisa dilaksanakan, apalagi yang sunnah-sunnah wajib, sunnah-sunnah yang utama aja belum bisa dilaksanakan. Jangan melabelkan diri seolah-olah kita ini layak menyandang aku salafi. Oh ya, salafi artinya apa om? Salafi artinya adalah kembali kepada ulama terdahulu. Yakin lo salafi? Tahu-tahu enggak, kapir-kapirin orang, ngata-ngatain orang. Kamu siapa? Saya Muhammadiyah. Maksudnya apa? Saya ada di organisasi Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Tapi saya Muhammadiyah kayak pengikut Nabi Muhammad. Betul lo ngikutin Nabi Muhammad. Sholat lu aja bolong-bolong. Nggak usah ngaku-ngaku. Nanti kayak Oten. Aku Kristen padahal nggak ngikutin Yesus. Lebih baik saya ini adalah seorang yang berusaha Islam, taat, berusaha. Ngapain? Nggak usah menggolongkan diri. Ngapain? Rugi. Udah Islam aja udah. Jangan kayak Oten. Siapa lu? Anak Tuhan, anak apa? Anak angkat, anak kandung. Jadi begini, anak tangga memang tangga. Berarti kau bilang kau sama kayak anak tangga. Berarti adalah anak tangga adalah tangga. Berarti kau anak Tuhan adalah Tuhan. Dasar kau hantu belau. Kan gitu. Ngapain? Bunda, satu lagi Bunda yang penasaran aku. Bolehkah kita mengikuti semua mazhab itu? Aku jangankan semua mazhab, semua ulama yang kredibel ku ikuti kalau dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Yang diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita dapat? Dari ulama itu. Mereka bermazhab. Ya betul. Kenapa mereka bermazhab? Lihat mereka hidup di mana. Kalau kita hidup di daerah Maroko misalkannya, mereka menggunakan Imam Maliki. Kenapa? Karena Imam Maliki ngajar di situ. Imam Maliki benar, Imam Syafi'i juga benar. Oh, saya mau ikut mazhabnya Imam Hambali. Jangan ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, tapi ternyata yang diajarkan Imam Syafi'i nggak dijalankan. Udah, apa amalan yang paling mudah kau kerjakan, yang wajib itu kerjakan dulu. Tapi jangan banyak kali cerita kita melabelisasi seolah-olah gue Imam Syafi'i dong, lu Imam Maliki. Why? Kenapa? Apa masalah? Nggak usah kita ini menjadi orang yang suka sekali memisah-misahkan diri gitu loh. Jangankan ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, keempat imam itu, kalau mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Jangankan imam 4 mazhab. Seandainya ada Kristen bilang bahwa Al-Quran itu benar, itu benar. Jangan, kita tuh nggak ribet. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membuat sulit. Manusia bikin sulit aja nih. Allah mempermudah, manusia mempersulit. Nggak usah ribet hidup kita, ya. Yang wajib aja belum tentu dijalanin. Sholat subuh aja kadang nggak istiqomah, tahajud nggak istiqomah. Kamu Imam Syafi'i atau Imam Maliki? Gue dong Imam Syafi'i. Hantu belau. Aduh, parah. Nggak usah ikuti. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Muhammadiyah. Ikuti apa yang diajarkan guru-guru di Muhammadiyah. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di NU. Ikuti. Mereka dua-duanya benar. Apa masalah? Monyong, gua jijik lihat itu. Tutup kamera lu. Dah, udahlah jelek. Siap Bunda Gembala. Ya, baik. Aja ya. Baik, terima kasih. Dasar lu nyukir bulu hidung lu. Nyukur bulu hidung di depan gua lu. Dasar memang lu.
Begitu ya anak-anak domba. Bunda Gembala ini tidak mau kita berpecah. Halo Lohu. Ada lagunya nih. Lohu, seandainya saja. Agamanya apa bang? Nggak ada. Oh nggak ada agama. Boleh dong ngawinin mamanya. Siapa yang bilang? Lah, tidak boleh mengawini orang tua itu hukum agama, bukan hukum sosial tatanan negara, bang. Itu kamu yang beragama itu banyak yang anaknya Mana ada di agama boleh ngawinin sama maknya. Itu kan Orang yang aturan tidak Pak. beragama itu tidak. Halo, ini nih orang nggak beragama nih, nggak ada adab nih, nggak diajarin adab soalnya. Orang tidak beragama itu boleh ngawinin mamanya. Tidak beradab. Oh, nyerocos saja. Loh, saya beradab, yang nyerocos lah masa gua Saya parkir belum di ada sini, gua di sini kan boleh narasumber. ngawin orang tua. Itu akal dari Mana mana ada? cara berpikir lo? Lu kan, gua tanya, siapa yang ngelarang lu kalau lu mau ngawinin Lu mama lu? bercanda kalau nggak ngoceh-ngoceh di TikTok ini. Ya emang ini kerjaan gua ngoceh di TikTok. Jangan Mau berharap lu gua mentang-mentang aja, gak beragama. Mungkin lu pengen gua nggak pakai baju sambil pargoy karena otak lu mesum, karena lu nggak ada Itu agama pikiran mungkin. lo. Itu Bukan pikiran pikiran lo. gua tanya sama lu di Karena agama lu. berpikir Apa? semau-mau lo. Ngarang bebas Bukan, lu nggak beragama, orang tidak beragama boleh ngawinin mamanya. Itu. Katanya kamu udah dibawanya. beragama. Alah. Nih lu ngaku nggak beragama, dibilangin boleh ngawinin mama, lu yang tantrum. Lu itu oten ngaku-ngaku nggak beragama. Kenapa lu malu dan jijik ngaku Kristen? Nama lu aja Lohu. Lohu kok. Sejak kapan ada orang bernama Lohu ateis? Hantu belau. Gak usah kau dustai, aku ini Bunda Gembala, bisa mencium bau domba. Ditanya doang gak beragama boleh ngawinin mama nggak? Malah nggak dijawab lagi lu. Halo mitra usaha. Pasti kayaknya ini jualan sembako apa jualan semen kayaknya nih. Halo mitra usaha. Halo hula halo. Halo halo. 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 Aduh, minta satu dulu ya. Si Lohu tak beragama, tidak ada aturan hidupnya, boleh kawinin mamanya karena suka-suka dia. Si Lohu tidak beragama, kalau makan daging orang boleh. Si Lohu kawin Lohu sama selamat malam. monyet. Ya halo malam, Gembotan official. Agamanya apa? Agama Islam. Ya, silakan. Di sini room diskusi lintas agama. Kita mau diskusi dengan non Muslim. Apa yang mau disampaikan, Bang? Saya cuma mau nanya unek-unek ini. Waduh, Di dalam saya bukan peristiwa tempat Isra curhat. Mi'raj itu ada perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, yang pertanyaan ini, Allah bertempat apa tidak bertempat? Ya Allah nggak butuh tempat, Bang. Tapi dari peristiwa Isra Mi'raj itu kan menjelaskan di atas langit ketujuh ada singgasana Allah itu. Ya kan Nabi Muhammad yang butuh tempat. Masa Nabi Muhammad nggak pergi ke sesuatu yang nggak ada tempat? Mana sih, Bang? Yang butuh tempat tuh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha, yang pergi ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad atau Allah? Yang pergi ke Sidratul Muntaha adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang butuh tempat lah, dia makhluk. Yang nggak butuh tempat itu Allah. Gimana sih? Ngakunya Islam, Bang. Gini Bang ya, sebelum masuk ke komal-komal diskusi lintas agama, Bang, pastikan kalau kamu itu belajar dulu Islam. Karena kalau kayak gini kayak Oten pertanyaannya. Ini Otenable banget pertanyaan gini nih. Hanya Oten yang bertanya tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah final dalam kaidah berpikirnya para ulama. Lagi pula gini, kalau Anda Islam, maka Anda ada ajaran gini nih, beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya, ngerti nggak artinya? Iya. Ketika Anda bertanya Allah bertempat atau tidak, berarti Anda sedang berprobabilitas di kepala Anda bahwa ada kemungkinan Allah butuh sesuatu. Ngeri, Bang. Ngeri loh. Memang Tuhan kita punya pantat kayak Yesus yang butuh keledai buat duduk.
Ya, kalau saya itu sudah menemukan bahwa tidak ada agama yang benar. Saya nggak nanya sama abang sebenarnya, karena di sini saya lagi mau ditanya, bang. Abang mau punya ilmu apa kek, mau punya pemahaman apa? Saya nggak apa-apa, kan abang bukan suami saya. Saya yang butuh pemahaman itu kalau dia calon suami saya, baru saya pengen tahu pemahamanmu apa. Kalau pemahamannya sesat, saya nggak mau. Lah abang mau pemahamannya apa nggak, saya nggak peduli. Di sini saya ditanya itu sama nonis, bukan sama orang Islam. Karena kalau orang Islam yang nanya saya, biasanya sosok nguji-nguji ilmu nih bang. Nah, boleh nguji ilmu saya asal lebih hebat daripada saya. Misal capable dalam ilmu tauhid, capable dalam ilmu fikih, itu pun harus divalidasi pernah kuliah di mana. Tapi kalau misalkannya ia orang awam, jangan uji-uji saya lah, sama-sama belajar kita gitu. Gitu ya bang ya. Iya, makasih. Mending abang belajar deh, saya abang. cuma mau Iya. belajar, ya. Ya, Iya, saya mau cari nambah ilmu banyak. aja. Oke. Siap, mantap. Cari ilmu yang banyak. Bang, saya sarankan nih, ada guru saya bang, dia tuh mumpuni dalam ilmu fikih, akidah. Namanya Gus Wafi, nama akunnya Abdul Wafi. Abang nonton dia, belajar, tanya semua perkara internal Islam, insya Allah beliau bisa jawab. Satu lagi guru saya nih bang ya, namanya Ustadz Hanafi ya. Tapi dia masalah perjandaan dan perpoligamian tuh top banget tuh, paham banget tuh. Satu lagi siapa ya, Ustadz gua ya, yang namanya Ustadz Awan tuh, wah keren banget. Silakan, kalau Ustadz Awan ini mindsetnya Muhammadiyah, kalau Gus Wafi mindsetnya NU. Saya dua-duanya saya pakai guru saya tuh. Tapi kalau nanya-nanya Islam sama saya, jangan bang, karena jujur bang ya, saya lagi nggak tertarik ngajarin orang Islam bang. Saya lagi pengen ngajarin oten-oten yang menghujat nih, gitu. Oke, Ustadz siap, Tata siap. juga Makasih. mumpuni itu. Ya, Siap, makasih. oke ya. Makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang, saya jawab dulu bang, saya assalamualaikum baru waalaikumsalam. Ini belum di assalamualaikumin udah salam. Aduh abang kadang-kadang buru-buru banget, tapi nggak apa-apa lah, suka-suka abang lah, suka itu ya. Jadi teman-teman ya, saya ini ndak bisa ditanya-tanya orang Islam. Berdedup jantung saya merasa diuji gua sama orang Islam, tahu. Gua kalau diuji sama orang Islam tuh gua tahu lu nguji gua, lu apa kapasitas lu gitu. Bukan sombong sih, lebih ke ingin membarier aja gitu. Kan gue orangnya kan asik, gaul banget. Bunda gembala kalian ini gaul teman-teman, pilih-pilih gitu loh, nggak mau sembarangan gitu. Halo Pak Edi van Helwan, wah namanya keren banget, Belanda banget nih, Belanda banget nih namanya nih. Halo Pak. Halo Pak Edi van Helwan. Waduh, bapaknya kebenyet. Salah pencet. Oh iya, siap. Jadi tolong ya, yang muslim, saya ini kapasitasnya adalah ilmu perbandingan agama ya. Maaf nih, Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang laisa kamislihi syai', tidak butuh tempat. Orang-orang salafi mengatakan Allah istiwa alal arash. Mereka mungkin ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil. Tapi orang-orang dari kalangan NU itu mengatakan takwilnya adalah Allah tidak butuh tempat. Seperti itu, kan ada tertulis Allah itu zahir, Allah al-awwal, Allah al-akhir. Bukan berarti Allah berakhir, tapi Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, karena dialah yang berasal segala sesuatunya, dan dia juga yang bisa mengakhiri segala sesuatu. Gitu cara kita umat Islam berpikir ya, karena itu berbahaya kalau kita katakan Allah bertempat. Lu pikir Tuhan kita punya bokong, butuh duduk, ada lemak-lemak di bokong gitu yang harus didudukkan? Nggak gitu. Yang butuh tempat itu baginda Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha, berarti Nabi kita butuh tempat. Seperti itu. Hati-hati, jangan pernah menjengkal Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah ilah yang laisa kamisli syai'un, dan kemuliaan ada padanya, tak tersentuh dengan kehinaan ya. Subhanallah. Baiklah, saya akan membawa materi nabi palsu dan kitab palsu. Nah, pertanyaan ini, apa syarat sebuah kitab dikatakan kitab suci? Pertanyaan ini, apa syarat seorang nabi itu dikatakan nabi asli? Maka seharusnya kita umat Islam bisa menjawab
tanpa perlu berkata, imani saja. Jawab. Ya, lu Al-Fatih, lu sama si Omar sama-sama muka-muka Palestina, lu berdua lo. Kok beda? Tapi iya deng, agak ada Arab-Arabnya lu. Ya, kayaknya si Al-Fatih sama si Omar kayak adik kakak deh. Umurnya sama-sama lagi, kembar nih lu ya. Gitu. Aku tuh kalau muka-muka Palestina guys, aku tuh kekaget. Wah, orang Arab nih gitu. Duh, Sadam Nanda tadi dinaikin nggak ini. Ya Pak Sadam. Halo. Ya, halo. Agamanya apa Pak? Islam. Ada keperluan apa Pak? Aku mau bertanya saja, Bun nih. Iya udah deh, nggak apa-apa. Ya, ini di luar konteks ya. Aduh, lah nggak apa-apa lah Pak ya. Aku nggak mau bertele-tele panjang lebar. Aku cuman mau Tapi udah tanya. bertele-tele tuh Pak, buruan aja Pak. Ya, aku mau bertanya, apa arti dari alif lam mim? Nggak ada itu huruf. Lu kayak Oten nanyanya, serius pertanyaan lu kayak Oten. Bingung Nggak, gua orang aku Islam tanya zaman aja. sekarang. Apa arti dari alif lam mim? Nggak ada itu huruf. Gimana sih? Lu mirip banget kayak Oten, serius. Semua Lu enggak, gini, semua ayat itu kan ada artinya, semua huruf. Tidak dalam ada Al-Quran. nih orang 2 kali dijawab. Lu nanya gua jawab, lu nggak terima. Ya udah lu nggak usah nanya gua kalau lu nggak butuh jawaban gua. Aneh lu. Gua bilang nggak ada jawaban, lu bilang harus ada jawaban. Lu jawab aja sendiri udah. Aneh nih orang nih. Lu nanya gua kan, gua jawab kan 2. Tidak ada karena itu huruf. Lu gua sembur pakai ludah suci nanti bahaya loh. Aduh, sabar. Ini orang Islam nanyanya ke Oten banget deh. Apa arti alif lam mim? Nggak ada kan huruf muqatta'at itu. Mana ada arti dari A, B, C? Itu kan ayat-ayat mutasyabihat. Yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sabar. Kelakuan nih, kebanyakan nonton Room Edis lu. Bentar lagi murtad lu tuh. Bentar lagi lu tanyain kenapa Nabi Muhammad nikah sama Sayyidah Aisyah. Bentar lagi lu tanyain lagi kenapa Nabi Muhammad kena sihir. Besok-besok lu berteman lu sama Majid lu. Bahaya lu orang-orang kayak lu ngaku-ngaku Islam. Sabar. Islam nanyanya kayak Oten. Malu gua. Sebagai seorang muslimah malu gua ada orang Islam nanyanya kayak Oten. Berpikirlah lu. Apa yang lu inginkan ketika lu bertanya apa arti alif lam mim? Apa yang lu mau? Kenapa harus ada artinya alif lam mim itu? Apa alasannya? Kalau misalkannya ada tertulis Al-Quran itu semua adalah ada artinya, baru kontradiksi kalau itu nggak ada artinya. Tapi Allah kan sudah bilang, lu sama seperti orang yang diizinkan oleh Allah sesat. Kenapa? Karena lu suka bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalilnya mana? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yaday. Salah nih. Astagfirullahaladzim gini. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwal azizul hakim. Huwallazi kok salah ayatnya?
Tuh kan gara-gara jarang murojaah nih, gara-gara debat sama Oten nih hilang hafalan gua nih. Dasar Oten, perusak peradaban lu, merusak hafalan lu Oten. Emang Oten yang rusak banget hidup lu. Gara-gara debat sama lu gua kehilangan hafalan Oten. Gua tuntut lu di yaumil hisab nanti. Astagfirullah, ini gara-gara sering debat sama Oten jadi hilang hafalan nih. Astagfirullahaladzim, murojaah lagi nih besok. Emang Oten ini ngobrol sama kalian aja hafalan gue hilang lo Oten. Ngobrol debat sama kalian aja hafalan gue hilang lo Oten. Emang jahat nih Oten ini ya. Merusak mana nih? Coba lihat ayatnya dulu. Ya lu yang salah Oten, ngapain lu debat-debat sama gua? Kenapa lu harus ada? Merusak hafalan aja nih Oten nih. Ini gara-gara gua baca Bible nih hilang hafalan nih. Astagfirullah ya Allah, besok murojaah lah. Oke, ini ayatnya ya. Ini ayatnya. Salah tadi itu. Salah ini. Bener deng huwallazi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Oh, ayat ke-7 ternyata. Pantasan gak sabaran aku. Aduh, ini lagi nih. Yaudahlah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini maksud saya nih ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Salah, panjang pendeknya salah. Ulang lagi ya, maaf nggak tartil ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah al-fitnati wa batigha'a ta'wilih. Nih jawabannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nih, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini lagi ya. Dan di sini dikatakan ayat selanjutnya, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat Muhammad, ada ayat mutasyabihat ya. Dan itu adalah ayat-ayat pokok, dan juga ada ayat-ayat mutasyabihat atau samar-samar. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, tuh contoh yang tadi tuh. Yang tadi itu contohnya tuh. Ya, condong hatinya kepada kesesatan. Mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Jadi kalau tidak ada artinya, para ulama mengatakan itu tidak ada artinya dan maknanya, karena itu huruf muqatta'at, jangan dipaksa. Ya. Oke, sadaqallahul azim. Lu ngapain pakai filter? Lu kan pakai masker. Emang nggak beres lu. Lu ngapain pakai filter? Lu kan nggak pakai masker. Lu pakai masker. Iya. Ngapain pakai filter? Itu ada lipstick di masker, ngapain? Jelas nih orang nih. Ada aja nih. Emang kalau orang udah sering ngomong sama Oten jadi agak gangguan mental rata-rata. Kalau nggak hilang hafalannya, kalau nggak emosian, kalau nggak ada gila-gilanya, pokoknya kalau udah diskusi sama Oten siap-siap aja lah masuk rumah sakit jiwa, ya. Serius loh, merusak peradaban. Itu ya, insya Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari penyakit kejiwaan ya. Halo Putra.
Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra, agamanya apa? Muslim. Pak, kita diskusi sama nulis dulu ya. Nanti Bapak nanya-nanya lagi pertanyaannya, apa arti alif lam mim, Allah bertempat atau tidak? Apa arti istiwa alal aras? Aduh. Tidak sih Uni. Ya betul, mohon maaf. Memang sengaja aku seperti itu biar bisa komunikasi sama Oh gitu. Iya. Salam kenal ya Pak. Terima kasih supportnya. Sehat-sehat selalu. Ada paus atau singa Pak? ada bunga-bunga. Oh bunga, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak. Kalau bunga kasih Tante Mika aja ya. Soalnya mukanya ke kuburan Pak. Ya betul banget, sudah malah pakai filter. Iya. Saya mah nggak pakai filter Pak. Soalnya saya nggak pakai filter aja manis, apalagi pakai filter. Udah Pak ya. Ada lagi Pak. Jangan bahas filter Pak. Kasihan Pak. Orang-orang yang udah pakai filter mukanya jelek kayak Rasmi Pak. Tetep aja jelek. Udah pakai filter malah kayak mayat ketemu seminggu. Rasmi kemarin gitu. Ya. Pak ya. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat selalu. Nggak usah bicara filter. Kasihan Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan berkumpul di komalnya Bang Yonatan Nandar. Masih diberi kesehatan. Masih diberi waktu untuk berdiskusi bersama Oten-Oten atau kusingkat namanya Oli alias Oten Longor Indonesia. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membawa mereka dari Bibel yang namanya bimbingan Belanda kembali kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita berusaha membuka hati mereka dengan mengajak mereka diskusi dari hati ke hati. Atau bagi yang tidak mau boleh dari Oyo. Begitu Uni. Silahkan. Kenapa Oli? Kenapa nggak Coli aja? Congor Oten Longor Indonesia. Oh boleh Coli. juga. Jadi insya Allah Uni ya, mulai besok mungkin siang aku akan berusaha buka komal, naikkan satu orang dan aku sendiri selama 3 jam atau 4 jam di siang hari aja. Terus Tema aku adalah selama 1 tahun pernyataan Edis Yesus Tuhan. Begitu. Ya. Oke ya. Silakan. Nggak, masalahnya apa sama gue nggak ada urusan juga lu cerita itu. Karena Nggak ada guna juga. mungkin ada nanti sampai bahwa Tante Mika udah konsisten tiap harinya Uni. Itu mudah-mudahan membuka akal dan pikiran Uni. Tahu. Oh, jadi maksudnya si Mikocok ini mau menyaingi Rum Yonatan Nandar ini. Oh. Wah, mantap. Bobo kalah PK, kalah debat. Oh, jadi dia pengen. Oh, jadi lu baru muncul Mika, lu baru jadi apologet. Gua udah senior Mika, nggak bisa ngalahin gua, lu nggak bisa ngelawan Aku gua. mahasiswi. Iya, tapi lu baru muncul, baru datang, lu udah mau ngalah-ngalah, mau ngelawan aku. Nggak bisa. Bu, Aku jeder. Suntangan. Nggak bisa lu ngelawan gue karena gua ini si mahasiswi. Lu ya. Oke Mika. Tante Mika, sekarang tema adalah siapa nabi palsu. Lu punya tema ini, silakan lu presentasikan. Sebagai murid abadi gua yang setelah gua ajarin untuk sampai akhir hayat. Silakan. Bu. Ya. Ilmunya bersanad ini teman-teman ya. Silakan. Bubu kalah PK, kalah debat. Jeder. Siapa itu? Kejar tayang sialan.
Halo. Kejar tayang sialan malam. Malam. Ya, boleh kita ditanggapi atau mau disampaikan bahwa tema kita hari ini adalah SPBU. Kok SP? Siapa Nabi palsu? Siapa Nabi palsu? SPBU pula. Ya, silakan. Ini apa yang dipertanyakan nih tentang itu tadi? Siapa Nabi palsu? Agamanya menurut apa? Kristen? Agamanya apa dulu, bro? Sekarang atau dulu? Tolong anak lu minta dulu. Anak lu dikarungin dulu Mika ya. Ikat kakinya, ikat tangannya, lakban mulutnya masukin karung. Hantar dulu di atas loteng. Udah aku taruh di atas loteng. Kita lo bikinnya ini malam itu. Kejar tayang. Agamanya apa? Agama lu apa? Atau dulu? Aduh, ngapain agama lu dulu? Agama sekarang lah, lu lagi ngomong sama kita sekarang, nanya dulu. Sekarang aku udah murtad. Oke, sekarang agama lu apa? Murtad. Jadi apa sekarang? Ya murtad itu kan keluar dari apa kemana? Gimana sih? Ke Kristen. Dari nyembah Tuhan menjadi nyembah Tuman ya. Tuhan Terserah, gimana dan Tuman. Ya iyalah, kan Allah Tuhan, Yesus kan Tuhan kemanusiaan alias Tuman. Dari nyembah Tuhan berpindah menyembah roh dan juga manusia. Nggak apa-apa, suka-suka lu. Oke. Di sini loh, sekarang gua tanya sama lu, Yesus Tuhan yang jadi manusia nggak? Itu kan kemanusiaannya, itu kan tuh dari bawah. Ya makanya gua tanya, dia Tuhan nggak? Tuhan. Punya sifat kemanusiaan nggak? Iya. Ya udah Tuhan kemanusiaan. Gimana sih lu? Udah ganti mantu manusia ke Tuhan-Tuhanan. Gimana? Mana yang enak aja? Roh yang berubah jadi manusia itu siluman. Tuhan jadi manusia itu Tuman. Tuhan kemanusiaan. Masa nggak ngerti sih gitu bahasa Indonesia? Tambahin di kamus rohani lu. Udah, sekarang gue tanya sama lu. Yesus itu yang Tuhan apanya? Menurut kamu gimana? Menurut kamu, aku mah nggak menganggap dia Tuhan. Kenapa kamu bertanya sama aku? Aku tidak menganggap dia Tuhan. Tidak ada dari ujung kepala sampai kakinya yang ketuhan-tuhanan kok. Aku percaya seluruh tubuhnya itu adalah kemanusiaan. Apa-apaan sih kamu? Aku bertanya sama kamu bertanya sama aku. Maksud kamu apa? Loh, kan kamu bertanya, nanti kalau saya jawab nanti kamu nantang. Yang menyembah kepada manusia kan kamu, bukan aku. Kenapa kamu harus bertanya balik sama aku? Kecuali aku menyembah Tuhan kamu yang berbulu. Karena aku tidak menyembah Tuhan kamu yang berbulu. Apa-apaan sih kamu? Sekarang saya tanya, apanya yang Tuhan dari Yesus? Kalau Tuhannya dari apa itu, ya mungkin kamu kalau dikasih tahu kita ya namanya belum menjalanin murtad. Apa sih? Ngapain gua murtad sambil jalan? Gua tanya sama lu kan udah murtad nih nyembah Yesus. Yesus itu secara dia adalah manusia. Sekarang gua tanya, kalau kemanusiaannya Kristen, Yahudi, Islam itu nggak ada pertentangan. Kita percaya dia manusia 100%. Yang gua lagi perdebatan sama Kristen ini adalah ketuhanannya. Makanya gua tanya, apanya yang Tuhan? Itu hanya keajaibannya, perkataannya. Yang mana perkataannya yang Tuhan? Berarti lu cuma nyembah perkataannya doang. Berarti lu menyembah keajaibannya, bukan menyembah Yesusnya. Pantesan lu murtad. Aduh, syukur lu murtad. Alhamdulillah lu murtad. Sempat lu Islam, bahaya lu nih. Sempat lu Islam, bikin malu agama Islam nih. Orang ditanya, Yesus Tuhannya, Tuhan nggak? Tuhan. Apanya yang Tuhan? Keajaibannya. Berarti lu nyembah keajaiban Yesus. Aduh, parah nih. Berarti tubuhnya Yesus itu bukan Tuhan gitu. Aduh, pantas lu murtad. Aduh, pantas lu murtad, serius. Susah kalau kita diskusi. Kalau belum kita Ya jalan. emang susah diskusi sama kita orang Islam. Murtadin, oten nggak bakalan bisa diskusi sama orang Islam karena kami ini adalah orang-orang berakal. Beda kalau jadi oten, akal ditutup. 1 Yohanes pasal 2 nomor 25. Iya kalau nggak salah. Nggak boleh belajar sama manusia. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Kenapa? Orang Tuhannya aja terkutuk. Galatia pasal 3:13. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristen bilang dialah Tuhan itu. Dimana nggak sakit jadi oten, akalnya jadi rusak kayak gini. Ditanya, Tuhan lu siapa? Yesus. Apanya yang Tuhan? Keajaibannya.
Berarti keajaibannya yang lu sembah berarti, bukan Yesusnya. Parah lu, dikeluarin dari gereja lu ntar. Yang bilang siapa? Lu aja yang tak. Lu barusan. Ya udah, sekarang gue tanya balik. Sekali lagi nih, konsisten dong. Murtadin kok nggak konsisten? Yesus Tuhan bukan? Iya, benar. Apanya yang Tuhan? Apa ya Tuhan? Ya, dan Macet internasional. gimana? Apanya yang Tuhan? Dia kan udah Tuhan. Ya apanya? Ya apanya? Perkataannya. Oh, jadi lu nyembah perkataan Yesus, bukan menyembah Yesus. Oh, ya. Perkataannya yang mana yang Tuhan coba? Dia banyak berkata nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan bukan? Iya, betul. Oh, jadi lu nyembah Bible. Gua kira lu nyembah Yesus, ternyata nyembah Bible. Kan nyembah Bible Kita tidak menyembah perkataan Yesus. Bible. Loh, katanya yang Tuhan adalah perkataan Yesus. Berarti lu nyembah Bible, karena Bible kan perkataan Yesus. Gimana sih? Gua mau nanya, katanya lu pernah murtad. Gua nanya, lu tayamum berapa rakaat? Ya, Elah. Gini nih, kalau orang yang hatinya udah ketutupan babi, ya lemak babi, jadi pendusta, ditanya apanya yang Tuhan dari diri Yesus nggak bisa jawab, katanya murtadin. Payah lu, payah. Lanjut mie kocok. Ya. Buat coli Congor Oten Longor Indonesia, silakan naik. Pembahasan sekarang siapa nabi palsu. Menurut Ulangan 18:20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak pernah kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus metong. Siapakah dia? Dan yang kedua, di dalam Kejadian 49 nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia menemakkan mangsanya, daripada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Siapakah itu? 2 Yohanes 1 nomor 17. Nomor 17 dan nomor 7, lupa ya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus itu. Siapakah itu? Kita bahas ya. Yang selanjutnya di Galatia 1 nomor 5. Tetapi waktu yang telah memilih aku semenjak kandungan ibuku, dia memanggil aku dan dalam kasih karunia-Nya. Kenapa dia mengaku dipilih semenjak dalam kandungan ibunya? Dia tidak menjadi murid Yesus, malah membunuh pengikut Yesus. Siapakah itu? Tamu. Jederkon, Bobo, kalah PK, kalah debat. Albert. Aku udah begitu Hana. Hana. Atau di sini lah. Enggak, sempit. Sayang kawin. David. Monitor. Bobo, Jedergon, kalah PK, kalah debat. Gak berani naik. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.